Maksud gue nyobain bass di berbagai studio ya, akhirnya kayak anjing enggak sih. Maksud gue cukup pede untuk bilang enggak pakai bass gue aja. Bass gue tuh Pernah barang nggak? bara belum. Cuma di proyek-proyek kayak gue mau produce apa kan kadang-kadang ada yang bawa Rickenbacker lah apa segala macam. Gue ngerasa kayak Rick tuh susah sih maininnya. Tapi lu percaya apa nggak di lagu Afgan yang bukan cinta biasa itu Rickenbacker? Gue yang rekaman kan. Itu Rickenbacker. 2 lagu itu ada satu lagu lagi, lagu ballad, dua-duanya. Gue pakai Rickenbacker. Cek aja gue bawa studio. Di bagian mana lo ngebayangin lagu itu cocok sama Rickenbacker? Ya, gue lagi pengen nyeleneh aja waktu itu, gue datang ke studionya, gue bawa Rickenbacker. Cuek aja. Ada Mas Andi, itu kan Andi Rianto, music directornya, terus operatornya tuh si V Ismail. Ya udah, cuek aja. Cinta Rickenbacker. Itu jadi emang maksud gue, tapi lo kan nge-produce banyak nih. Maksud gue di momen apa lo bisa milih untuk lo kayak di momen apa lo milih kayak oke ini gue pakai bass yang ini untuk lagu yang ini. Nah, surprisingly menurut gue bukan kita yang milih coy. Setelah gue mengalami ya rekaman dengan yang karena rata-rata sekarang orang ngirim data terus tuh ya udah beberapa tahun terakhir dibanding kita ke studio. Ya kita kan pasti coba-coba gue udah punya nih, oh ini cocok nih pakai ini. Ternyata gue selalu mengalami bahwa yang gue pikirkan nggak benar ketika gue ganti bass. Nah ini baru enak nih, padahal di kepala gue nih precision banget. Ternyata gue pakai jazz bass lebih cocok. Your go-to bass apa? Jazz bass. Jazz bass. Kenapa? Bisa gue jadiin kayak precision bunyinya. Oh. Tutup aja pickup belakang dengan sedikit twist lah. Lu tuh ngisi lagu Running Sepeda bukan sih? Oh bukan sepeda, apa judulnya? Gue lupa lagi. Hari Baru. Iya. Oh itu kan? Iya. Itu loh ya. Itu soalnya kan gue taunya kan pas waktu itu gue nggak tahu lo ngepost di mana bahwa yang main bass ini lo gitu. Dan somehow dengan bunyi kayak gitu gue bisa langsung tahu gitu lo yang main gitu. Nggak langsung tahu ya, cuma begitu lo bilang itu gue yang ngisi kayak jadi anjing ya make sense juga sih karena emang cara main lo bukan seperti basis yang try to fit in the song gitu. Kayaknya lo di situ pengen enggak basisnya gue. Pakai overdrive lagi lagu ini. Cuek. Pengalaman lo ngisi bass paling seru di lagu apa so far? Lagu-lagunya Gerald sih. Yang pandemi kemarin kan dia bikin EP tuh. Iya. Yang Dragon apa Naga atau apalah itu tuh. Beberapa lagu itu seru aja menurut gue lah ya. Udah lama kan gak main gitu. Tapi ternyata sih ya gue main ala gue aja di lagu seperti itu. Dan masuk. Itu seru banget. Sama lagunya Ikif, surprisingly. Lagu-lagunya Ikif. Itu yang gue ngisi juga bukan ya? Pasti. Gue cuma salah satunya itu. Iya. I kayaknya. Iya. Itu lo juga main bass? Itu enak sih. Ya bebas kan gue kayak sikat, efek. Tapi album solo lo kemarin yang gue ngisi juga bangsat sih. Berapa? 16 bar. Gak, pokoknya ini sepanjang ini ya gak. Lu bikin 4 tipe aja. Jadi kayak ada 4 iga di situ. Gue begitu denger ngisi anjing gue tuh nggak pernah main solo gitar kan. Makanya gue bingung, gue bilang anjing gue ngisi apa nih 16 bar kayak gue diantar kebingungan dan sesuai judulnya frustration. Kayak gue cuma pas pada momen itu gue cuma kayak gue nggak tahu nih orang suka apa enggak. Cuman kalau gue nggak gini dia bakal lebih nggak suka lagi nih kayaknya. Kalau gue mencoba main-main yang kayak apa lah gitu kan si scale apa gue kayak anjing gak sih ya udah deh. Gue mencoba itu, tapi menurut lo gimana? Pas pertama kali lo denger? Iya udah pas, emang itu bayangan gue, karena kan emang gue mintanya ada, ya kebayang aja gitu ada 4 bunyi kan dengan lo yang kan suka main efek juga kan, gue pasti bisa lah nih gini, kasih 4 bunyi yang beda. Keren bro. Itu lo memilih untuk kebentuk genre itu di album itu yang mostly elektronik gitu. Lo sebagai basis nih orang taunya. Kenapa jalur itu yang lo pilih? Ini udah mulai. Ini udah mulai ya Pak? Anggap aja udah mulai. Kenapa ya? Gue kalau lo ngomongin selera musik gue dari kalau lo pernah lihat meme yang ada satu frame foto yang isinya dari anak gothic metal sampai gold. Nah itu. Jadi gue emang suka segala macam jenis musik. Dan kebetulan di era kemarin itu yang
gue inget gue belum pernah keluarin tuh yang itu. Karena itu udah dari 2016 gue sebenarnya bikinnya. Terus pandemi kosong kan, ya udah gue tambahin deh. Waktu itu baru ada 3 lagu, gue tambahin semua yang satu segaris lah ya. Ya itu yang gue pilih gue keluarin duluan, jenis yang seperti itu. Itu kan heavy banget ya, maksud gue synthesizers dan semua alat elektronik itu gitu. Gue penasaran sih soalnya lu kayak, ya si Mim itu bener lah ya gitu, lu punya banyak spektrum gitu. Gue ngelihat spektrum yang ekstrim soalnya ketika kan lu bikin playlist di Spotify itu ada 2 kan, yang lu main bass sama yang lu nge-produce gitu. Yang dan dua-duanya itu begitu gue denger album lu sendiri, anjing nih siapa lagi nih? Maksud gue kayak siapa lagi tuh lu yang mana nih? Maksudnya kayak lu nge-produce kan ada Andira, ada Marcel, ada banyak lah ya, maksud gue artis pop gitu. Dan popnya tuh juga yang pop manis banget gitu. Maksud gue kayak ballad cinta gitu, Afgan juga segala macam. Tapi begitu lo bikin ini, yang gue kagumin sih sebenarnya lebih ke si versatility itu gitu. Tapi yang gue pengen tanyain adalah berapa lama nih lo, ya of course lo bilang tadi 2014 ya gitu. Tapi 2016. 2016 sorry. Berapa lama lo menyembunyikan sisi lo yang lebih eksploratif ini, dan bagaimana caranya lo berkompromi terhadap apa yang lo lagi bikin di luar apa yang lo suka. Nah, Bukan di luar apa yang lo suka, di luar apa yang lo suka satu lagi gitu loh. Kebetulan kan emang 2020 itu setelah berjalan beberapa bulan pandemi, ya kan kita pada nganggur ya. Ya karena nggak ada yang dikerjain. Iya, karena nggak ada yang dikerjain, jadi gue mengerjakan itu sebetulnya. Kayak sekarang nih udah banyak datang banyak kerjaan kan, waktu untuk bikin Bener. kayak gitu lagi udah nggak ada lagi gitu kan. Jadi waktu itu kebetulan memang ada waktu, cuman tetap ada I wish-nya sih. Terus gue masih kebayang kalau itu drumnya orang beneran, walaupun itu sampel yang gue manipulasi dan lain-lain gitu kan. Gue pengennya tuh ada orang main beneran gitu, kayak gitu-gitunya. Cuman kan budget juga ya. Iya, banget. Itu gue mixing master sendiri, benar-benar gue rilis aja, cuek. Dan bagus gitu maksud gue hasilnya. Iya, cuek aja. Lu, gini, yang gue pengen tanyain adalah sebenarnya ketika lu ngerjain sesuatu yang sifatnya komersial, ya musik ya, dalam terms musik ya, kayak yang pop, cinta, terus kemudian, gue inget banget lu pernah cerita, gue lupa tahun berapa, lu datang ke konsernya Nine Inch Nails, yang dimana gue lupa, dimana sih? Australia. Tiba-tiba lo dapet pick yang nyangkut di kacamata lo kan. Nah itu, maksud gue semua orang yang kenal sama lo pasti tahu juga lo suka banget sama Nine Inch Nails gitu. Dan ketika lo ngerjain hal yang dikutub yang satu lagi, pop ini, nah gue pengen tahu, itu lo pernah ngerasain ada dilema nggak di dalam diri lo? Tapi kalau lo perhatiin kerjaan-kerjaan gue yang pop-pop ini, pasti ada tetap unsur yang gue suka. Sound synthesizer itu pasti gue pakai gitu, karena ya gue nggak mau itu cuma ngejorok di studio doang, nggak gue pakai. Jadi di tiap produksian pop pun gue pakai, even itu cuma suara drone yang halus, pad segala macam, tetap gue pakai gitu. Jadi ya gue berusaha gimana mungkin gue tetap senang dalam ngerjain itu. Jadi gue tetap mainan-mainan gue sikat semua sih. Lagu orang yang pertama kali lo produce? Lagunya V. Utomo kalau lo tahu, istrinya Tommy. Dia tuh penyanyinya Jingga dulu. Oh. Cinta Harapan. Oh itu oke. Itu tahun 2007. Jadi karena gue baru main sama Magenta tuh, Magenta Orchestra. Magenta Orchestra itu sound engineer-nya Tommy. Nah terus si Tommy hubungin gue lah suatu hari. Bini gue perlu bikin lagu nih, karena single doang itu satu lagu. Buat temennya mau bikin audiobook gitulah. Lu bikinin ya udah itu 2007. Baru ada di digital tuh 2 tahun lalu kali ya. Sebagai produser pertama kali lu ditawarin untuk lu memproduksi lagu orang dong, apa sih yang lu lakuin? Dan apa waktu itu lu kebayang gak sih produser tuh ngapain gitu? Ya masih rancu sih gue waktu itu. Ya sekarang gue jadinya tahu, gue cuman music arranger doang sebenarnya. Gue yang tapi ya kalau ngelihat
gue yang booking studio, gue yang timelinenya juga gue yang bikin kayak gitu ya gue juga. Cuman kan sebenarnya music producer lebih luas dari itu gitu kan. Ya waktu itu sih dalam pikiran gue ya gue produsernya udah produser musiknya gitu. Tapi itu di waktu gue ngerjain itu tuh gue udah lumayan santai tuh. Karena gue udah kecebur sebelumnya untuk aransemen musik ya. Gue udah kalau di Magenta tuh modelannya dulu karena jobnya banyak banget. Jadi kita dibagi-bagi suruh bikin aransemen sama Mas Andi. Di semua sih, nggak cuma Magenta doang. Lo kalau ke Om Erwin juga gitu dulu ada Mas Alvin Lubis yang ya itu juga dia bagi-bagi gitu lah biasanya kalau jobnya padat gitu. Nah gue udah kebagian itu dari sebelumnya tuh udah pernah suruh aransemen buat acara TV lagi gitu. Nah itu tegangnya di situ. Jadi waktu ngerjain si Buffet ini udah santai, udah ngalir aja. Dan itu udah terserah gue juga. Gak ada arahan juga gue bikin musiknya. Lagunya Sasi. Oh oke. Gitu. Gue pertama kali ngeliat lo kayaknya itu di SCTV. Gue sebenarnya kan nggak terlalu ngeh juga ya pada momen-momen itu. Gue cuma ngeh kayak anjing ini bassnya kok pakai lu pakai JKSD. Iya JKSD, SG. Ada kan? Ada. Ya itu gue cuma ini. Di Handi sekarang. Oh. Dibeli Handi. Gue ngeliat tuh, cuma gue gak kenal kan. Tapi main sama orkes gitu ya? Iya, gue bilang nih, oh ini boleh juga anak muda di seumuran gue kayaknya. Nah, lo main di orkestra nih, terus lo ngeband juga sama Drew, dan lo nge-produce juga. Terus lo main sebagai additional player di berbagai macam artis dari berbagai jenis musik lah ya gitu. Gimana cara lo ngebagi semua itu sih? Sekarang? Yes. Itu lumayan mindfuck sebenarnya sih. Iya, sekarang yang mana yang duluan aja kalau gue. Kalau jadwalnya. Gue rasa semua juga gitu kali, session player. Mana yang datang duluan. Kecuali kalau gue punya tanggung jawab yang lebih nih di satu event atau produksian gitu. Gue pasti, walaupun misalnya ada siapa duluan masuk, gue pasti, ternyata ini tanggal segini nih gue milih yang itu. Tapi kalau yang sifatnya cuma main nge-gig, siapa yang duluan aja. Nah, lo ada di posisi sekarang nih. Lo sebagai salah satu basis yang dicari gitu untuk diajak main sama siapapun gitu. Kenapa itu bisa terjadi sih? Maksud gue kayak how to get in your position gitu. Apa yang ngebawa lo sekarang? Apakah itu? Gue percaya itu bukan cuma skill sih. Iya, mungkin iya percaya ya, kepercayaan itu ya gimana ngebangunnya. Susah kan jelasinnya. Tapi kalau gue rasa gue sekarang posisi gue adalah lebih udah bukan yang apa ya, orang nyari gue tuh kadang-kadang udah mikirnya Sandi sih udah nggak gini lagi gitu, ngerti nggak lo? Gimana tuh? Ya kan gue mainnya berubah udah nggak kayak yang walaupun sebenarnya ya bisa aja kayak gue rekam lamaran sampai sekarang pun masih kan nggak selalu gue rekaman lamaran gue pakai pick atau gimana, gue masih bisa juga gitu. Cuman mungkin yang udah terbentuk di orang karena gue mainnya kayak sekarang. Misalnya gue pernah ngobrol sama Bonar tuh zaman almarhum Glenn masih hidup gitu. Gue sih sekarang pasti udah bukan pilihan Baku Cakar lagi buat gantiin lu Nar gitu. Dulu beberapa kali gue pernah gantiin gitu karena ya itu kan gue udah nggak main 5 senar. Kalau pop kan perlu kadang ada yang perlu bawah gitu kan. Gue udah gak main 5 senar, gue main pakai pick. Terus Bonar bilang iya tapi iya lu udah di posisi lo sekarang. Dan gue juga mikirnya sih gue lebih suka orang nyari gue karena emang dia tahu dia mau kemana dibanding ini aja lah gitu. Kayak Marco kalau ada produksian yang udah spesifik mau bahasnya kayak gitu ya udah pasti ke gue kan udah tahu bunyinya kayak gitu. Dibanding yang dia aja lah gitu. Lu bukan. Kalau gue sekarang lebih senang posisi gue sekarang walaupun ya kalau ngomongin job mungkin gue jadinya lebih sedikit. Kalau menurut lo apa yang perlu diperhatiin untuk orang-orang yang mau nyebur sebagai additional player, session player? Mungkin top 3 rules. Top 3 rules. Gue pernah ngepost di IG, mindset, attitude sama malah lupa satu lagi. Intinya yang ketiga nih, ya jangan baper lah. Session player di sini kan lu sekarang lagi seneng-seneng, tiba-tiba besok udah gak dipakai lagi, lu mau gimana gitu. Itulah ini. Mindset tuh lu harus nentuin dulu mindset lo. Lu benar-benar lu mau jadi session player yang dimana ketika lu jadi session player,
ya udah semua ego lu hilang aja dulu gitu. Terus attitude udah pasti telat, nggak bisa, susah dihubungin, aduh itu banyak banget sih ngalamin itu kan. Gue sebagai pimpinan produksi di juga kan sering mengalami itu, nyari pemain yang ketika banyak yang lagi nggak available, terus pilihannya cuman gila ini dia susah dihubungin lagi, aduh dia telat mulu lagi kan, gitu nggak enak ya sebagai lu pimpro gitu, itu nggak enak banget. Itu penting banget ketiga itu. Yang ketiga tadi apa ya? Ya pokoknya intinya lu jangan baperan aja. Nggak tahu tiba-tiba besok kagak ada gig, bisa juga kan. Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Lo berarti practically mulai starting as a professional musician lah, gitu. Apapun bentuknya, entah lo sempat reguleran juga gitu. Itu dimulai tahun berapa nih? 2002. Fuck. Udah 22 tahun. Anjing. Gue 2002 ya. Dua SMA. Berarti sekolah Kita dong? seangkatan. Iya. Dua SMA gue. Wong Pitu. Wong Pitu kan. Itu main reguler. Lo pakai warpak segala macam bang. Wong Pitu tuh 2002. Gue bocah sendiri. Yang lain 10 tahun, 15 tahun di atas gue lah. Tapi itu ya lumayan lah. 2 tahun pertama tuh gue belajar banyak. 3 tahun berikutnya udah telan aja. Dalam 22 tahun bermusik nih, apa ya, kan musisi pasti punya defining moment lo ya gitu, di momen-momen yang kayak anjing penting banget ini yang ngubah hidup gue, entah lo nge-gigs atau entah lo manggung di mana, atau lo ketemu orang yang bisa nge-shape lo jadi orang yang lebih baik gitu. Masih ingat nggak selama 22 tahun nih? Main sama Magenta sih. Itu awalnya gimana sih? Awalnya kan Mas Indro pemain bassnya. Magenta tuh Mas Indro. Jadi gue 5 tahun sama Wong Pitu sampai 2007 tuh ya, dari 2022. Terus gue memutuskan untuk keluar tanpa gue nggak tahu mau ngapain. Tapi tiba-tiba ketemu AB. Pak AB Almarhum, kita bareng sama-sama di Farabi dulu. Oh, oke. Nah AB waktu itu MD-nya Marcel. Ketemu gue di Java Jazz, gue inget banget. Terus lu main sama gue dong gitu. Ya udah boleh. Terus abis gitu ketemu Handi sama Mono juga di Java Jazz yang tahun yang sama, ngajakin Bass Attack. Bass Attack anjing. Nah, dari situ tuh ya udah, dari situ gue dapat gig Marcel, dapat gig gantiin Mono di Park Drive. Park Drive anjing. Karena Bass Attack kan drummernya Ryan. Gitu dari situ. Terus dari gue dapat banyak info baru nih. Iya. Terus nggak lama setelah itu Mas Indro nelfon gue minta gantiin. Nah, gue masih nggak berani tuh waktu itu. Gue bilang aja gue. Sorry gue potong. Itu lo umur berapa tuh pas Mas Indro nelfon lo? 2007. 22. 21, 22 lah. Iya, oke. Dia minta gantiin gue nggak berani. Gue bilangnya gue nggak bisa karena baca kan. Iya. Sedangkan ilmu Farabi gue udah lama gue nggak pakai karena gue main sibuk reguleran Wong Pitu ini. Terus telepon lagi kedua kali selang beberapa waktu kemudian, gue bilang gue nggak bisa juga. Terus yang ketiga dalam hati gue, masa gue tolak lagi sih. Akhirnya gue ambil aja. Ketemulah sama Mas Andi, terus kita bagiin chart, ternyata ke-recall aja. Oh. Udah selama itu nggak gue pakai tuh, oh ternyata ke-recall ya, sekali 2 kali baca. Karena kalau Magenta itu part bassnya benar-benar toge-toge gitu. Iya. Dia bukan chart yang chord, tapi toge-toge. Gitu. Ya udah, ketemu sama Mas Andi, belajar sama dia, denger aransemennya. Ya dia sih yang ngebentuk sebetulnya gue yang sekarang gitu ya. Karena beberapa produksian awal gue juga bunyinya Mas Andi banget, kalau Dinut bilang tuh gila, bunyinya Mas Andi banget sih gitu. Ya iyalah, memang belajarnya sama dia gitu kan. Pelajaran apa yang paling lo dapet dari Mas Andi? Dinamik sama harmoni ya. Chordnya dia tuh lebar-lebar banget. Even buat pemain piano gitu kayak Kitut, teman-teman kita tuh Kitut, Hari segala macam tuh. Ya emang kalau lu bawain lagu yang aransemennya Mas Andi kayak misalnya Bahasa Kalbu atau apapun lagu-lagunya Afgan gitu ya. Kalau lu rubah nggak enak, emang harus gitu posisi jarinya gitu sebagai pemain piano. Dan Kitut pun bilang gue belajar banyak banget nih dari harmoni yang gue dapet dari ngulik lagu-lagunya Mas Andi. Dan gue juga mendapatkan yang sama kan. Dan Mas Andi suka ngajarin soalnya di sela-sela kita latihan Magenta gitu. Suka ngumpul kita di Om Daniel. Om Daniel Segalaki. Iya. Ngumpul deket dia belajar harmoni gitu. Oh gitu ya. Lo ngerasa ini gak sih kayak
dengan lo nge-produce banyak artis nih, maksud gue artis pop terutama gitu. Harapan terbesar lo ketemu artis kayak gimana sih yang datang ke lo nih? Keren. Jadi kalau gue lihat karir gue yang sebagai produser nih ya, semua lagu yang gue pegang, either penyanyinya ngeluarin buat iseng, atau ada orang dari atau siapa, ada orang datang ke gue punya lagu minta dibikinin lagu, kayak gitu-gitu, orang kaya banget, kayak gitu-gitu banyak banget. Yang abis gitu rilis, ya udah. Cuek. Tapi di satu sisi gue bersyukur gue nggak ada pressure. Nanti kalau kayak gue nggak ada pressure nih lagu harus naik nih. Iya, iya. Tapi ya yang gue pengen sih sekarang gue pengen banget dapetin yang emang ada di mainstream nih, orang-orang yang ada di mainstream. Gue pengen banget nyobain gimana sih. Karena kalau lo ngeliat ya teman kita lagi produksi gitu kan, semua ada orang-orang labelnya di tempat mereka workshop. Ya gue pengen ngerasain kayak gitu aja. Itu yang belum pernah. Karena sejauh kerjaan gue yang ada ini, semua serah gue aja. Makanya gue seneng ngerjainnya. Bener-bener terserah gue. Even Marcel pun ya. Karena gue sama Marcel udah deket banget. Seleranya udah sama. Setiap ada lagu yang mau diproduce, udah terserah gue aja mau kayak gimana. Dan labelnya, manajemennya juga santai aja. Oke. Marcel. Kalau Marcel datang ke lo ngasih lagu, itu bentuknya apa? Demo. Karena Marcel nggak nulis lagu kan. Biasanya lagu orang. Oke. Kalau gue dari orang datang ke gue, ya udah tinggal gue bikin aja. Gue udah tahu range-nya dia, gue bikin, gue kirim ke dia, beb. Key-nya oke nggak nih segini? Kalau udah oke, udah. Kalau secara aransemen dia nggak mungkin protes. Benar-benar sama selera kita tau nggak? Dan gue udah tahu arahnya. Wah lagunya gini nih, pasti dia suka nih kalau diginiin. Gitu. Udah. Kalau kayak dari segi ini, kayak dari segi apa ngomongnya, timeline lah gitu. Lo udah terima lagu itu dari orang, terus kayak apa hal pertama yang lo lakuin ketika lo bertindak sebagai produser? Lo terima lagu dari buat Marcel misalnya dari musisi siapa gitu, lo terima, lo ngapain tuh? Lo Dengerin sih, gue bawa tidur biasanya. Ibaratnya, nanti kalau itu lagu harus gue resapi dulu. Ada yang kayak gitu, ada yang begitu gue denger gue langsung tahu nih arahnya mau gue apain gitu. Nah itu yang bikin gue suka menunda-nunda kerjaan tuh yang kayak gitu, karena gue udah tahu mau ngapain kan. Jadi kadang-kadang gue ntar aja, gue udah tahu juga mau ngapain gitu. Kalau yang gue belum tahu mau ngapain tuh biasanya gue bawa tidur, gue bawa di mobil, gue pasang demonya itu. Ya, gue cari-cari aja kira-kira mau diapain gitu. Kalau buntu, gue pasti gue duduk di studio gue, cari bunyi kalau gue. Dari synth gue, atau cari loops. Biasanya gue start dari situ tuh kalau gue udah sampai bingung banget. Dari bunyi biasanya gue keluar inspirasinya langsung bisa kemana-mana. Kalau udah nemu satu bunyi yang oke gitu ya. Project apa yang maksud gue yang ada di kepala lo sekarang yang masih tertunda gitu, yang pengen lo keluarin sebagai Rishyanda Singgi 100%? Keren. Kira-kira bentuknya apa tuh? Kalau rekaman sih jauh lebih gampang ya, kayak lo bisa ngeluarin kapan aja gitu. Apalagi sekarang lo udah bisa upload sendiri, udah bisa keluarin sendiri. Yang susah, yang pengen banget gue lakukan tuh justru bikin show. Bikin show yang gue banget dengan semuanya ya, visual dan apanya gitu. Terus pilihan musisinya, pilihan lagunya. Itu yang gue pengen banget sih, bikin show aja, bikin kok. Show kayak apa di kepala tuh? Karena gue suka banget nonton video konser dari gue SMP, dari gue kecil malahan. Jadi gue ya emang tergila-gila sama sebuah pertunjukan yang total gitu. Yang bikin gue tergila-gila sama konser tuh kan gara-gara gue nemuin, waktu itu gue belum tau Peter Gabriel. Terus gue ke Aquarius Pondok Indah, waktu masih jualan DVD dan lain-lain. Terus gue udah ngeliat, ini siapa nih? Kayaknya oke nih, gambarnya dia lagi gini megang tongkat. Pasti ajaib nih konsernya, gue beli, gue tonton, udah. Sampai sekarang itu udah bentuk musik dan apapun itu yang jadi inspirasi gue dalam bikin apapun sih. Dan patokan gue ya, gue pengen bikin konser segila ini nih, gimana ya caranya ya. Itu Peter Gabriel, apa judulnya itu? Secret World Tour. Tahun?
94 loh dia bisa bikin kayak gitu. 93-94 lah, itu tour itu tahun 93-94. Udah habis itu gue langsung patokannya dia. Dan dia habis itu ngeluarin show gila lagi tuh sekitar tahun 2003. Yang mana umur dia waktu itu udah 53, itu gila juga. Growing Up Tour namanya. Yang dia ada nyanyi terbalik nih, di atasnya bulatan gini. Dia nyanyi terbalik separuh lagu sama anaknya. Bukan terbalik doang, sambil jalan. Muter. Serius lu? Emang selalu gila kalau bikin show-show gitu. Anjing. Kemarin gue mau ngejar tapi nggak dapet anjir. Lo tuh pernah, gue lupa nih nama studionya yang Real World. Real World Studionya dia. Studio. Nah, Studionya dia. yes. Ceritain pengalaman itu. Itu gue gambling aja sih, gue ngeliat postingan di mana ya, tahun 2014 tuh, kalau nggak IG atau apalah di internet, gue lagi baca-baca terus emang ada music camp gitu, producer camp yang diadain di Real World. Ya udah, gue apply aja, ngirim, suruh ngelampirin demo kan, 2 lagu, gue kirim lagunya Blue Frogs 2014 berarti. Sorry, 15, bini gue lagi hamil. Nothing tulus, udah gue kirim aja, dapet. Gue bingung karena gue belum ngomong ke bini gue, lagi hamil. Udah terus baru gue cerita, dia bilang, ya udah kita berangkat aja gitu. Tapi ada kendala juga, mahal kan. Terus gue email ke mereka lah, gue bingung nih karena gue dari jauh banget dari Indonesia ke sana, terus pokoknya intinya gitulah, gue cerita kesulitannya. Terus mereka sampai bales, lu gue kasih potongan hampir 50% waktu itu. Yang penting lu harus berangkat. Ya udah berangkat deh. Kayak lo nyampe ke airport, turun bla bla bla. Lu begitu nyampe depan studio lo ngapain? Apa Kayak orang kampung lah, ya udah nggak jelas. Bini gue yang cuma bisa cerita, mukanya udah nggak jelas. Diajak ngomong sama resepsionisnya, diem aja saking takjubnya. Kan baru datang kita ke resepsionisnya mereka tuh. Dia ngomong diem aja, bini gue sampai ditanyain, oh iya. Terus dikasih kalung ID card itu kan masih ada, sampai sekarang ada Real World studionya. Dari impian gue banget tuh, semenjak gue nonton DVD Peter Gabriel itu gue jadi mendalami dia banget. Oh dia ternyata punya studio, dia punya ini, gue langsung udah gue harus rekaman di sini nih suatu hari. Dapat. Lo ketemu dia gak sih? Enggak, nggak ada, dia lagi nggak ada. Dia lagi ngapain gitu waktu itu. Pelajaran paling penting apa di situ yang lo dapet? SDM sih. Lo tau nggak sound engineer-nya studio itu waktu itu adalah si Ollie Jacobs. Kemarin menang Grammy. Oke. Terus dia keluar, dia lama dia di engineer Real World tuh, dia main lama, terus dia keluar, dia pindah ke US. Kemarin dia kerjanya sama Mike Ronson, kerjanya sama Jack Antonoff gitu-gitu. Baru menang Grammy kemarin. Antonoff fuck sih. Jadi gue udah ketemu duluan. Oke. Ya, dianya sih, si Ollie ini emang gila banget. Dan orang lain yang di studionya sih, staff-staffnya juga. Pokoknya intinya di situ kan producer camp ya, lu ada kayak berapa orang gitu yang studionya kan gede banget lu. Jadi di situ semua, cuman semua yang kita bawa, alat yang kita pakai itu kan sendiri, kita punya sendiri. Itu bisa nyambung ke semua yang ada di kompleks studio itu. Hah? Maksudnya gimana? Nggak ngerti gue juga coy. Gue juga nggak ngerti gimana caranya. Jadi gue bisa pakai, itu kan studio big room ya, yang studio utama buat kita workshop itu big room, semua ada di situ. Tapi dia juga punya wooden room, dia punya red room. Nah lo kalau mau pakai semua itu bisa nyambung ke komputer lo dan nyambung ke main desk-nya dia yang SSL yang bentuknya U itu. Anjing. Jadi gue mau take live drum kan, take live drumnya tuh di wood room itu. Ya udah nyambung aja. Udah lu nggak perlu ngapa-ngapain, udah ntar nyambung aja ke tempat lo, ke kok bisa gitu ya? Gue sampai sekarang juga masih bingung tuh gimana. Jadi di sana tuh lo rekaman? Rekaman, jadi kita disuruh bikin lagu dari nol. Oke. Dipasangin. Oke. Jadi totalnya ada 20 orang, dipasangin randomly dari seluruh dunia. Terus kita suruh bikin lagu dari nol sampai selesai tuh, dalam arti kita yang mix sendiri, karena masternya mereka mau dirilis dalam bentuk kompilasi kan. Ya udah bego-begoan aja sih kalau gua. Ya produksinya ya, kalau produksi udah lah ya, gua udah lumayan paham. Tapi ya kayak mix nih gimana caranya nih? Nge-mix drum lagi dan nekat pakai live drum kan waktu itu. Anjir gua nge-mix drum gimana caranya? Terus di preview hari pertama
banyak tuh komen yang masuk dari ada produser tamu kan. Itu yang punya, kalau lo tau label Ninja Tune, ya itu dia produser tamunya. Ya dia komen banyak soal soundnya, oke. Jadi kelar presentasi hari pertama itu yang lain minum-minum, gue di kamar belajar how to mix drum. Gue belajar udah nggak tidur. Besok paginya gue benerin, udah oke. Ya oke-nya oke. Itu Gua hasilnya bisa didengar di mana ya? Ada apa ya namanya? Ada kok kompilasinya. Oke. Ada di playlist yang gue bikin juga. Oke, ya. Di situ juga. Bisa dilihat ntar ya. Nah, dari kembali lagi lo sebagai produser nih, lagu apa yang paling lo ngerasa gue jelek banget lagi di sini? Jujur lagu itu sih. Karena ada paniknya kan, lo ngerti gak sih? Iya. Ada nggak sansnya gitu, dan ada orang lain juga, ada partner gue. Jadi menurut gue itu, ya gue bisa lebih maksimal dari itu, dan seandainya itu bukan gue yang nge-mix, orang mixing engineering yang beneran gitu, pasti bisa jauh lebih keren banget gitu. Sayang itu doang. Kalau itu production wise sih nggak ada masalah. Cuman hasil akhirnya aja, men. Nah, lo sekarang banyak main sama Yaya kan, Raisa gitu. Apa maksudnya your proudest moment gitu ketika main sama artis besar dia gitu? Yang lo kayak anjing, ini konser gue juga nih. GBK, ya. GBK. Tapi sebenarnya nggak sih. Jadi sebelum GBK itu, GBK kan 2022. Tahun 2023, Februari. Tahun 2022 itu kita pernah bikin satu showcase, comeback. Comeback tuh dalam artian, udah lama nggak manggung kan tuh, pandemi. Nah itu konser pertama tuh, kalau nggak salah memang di Jakarta juga itu konser pertama tuh di tenis indoor waktu itu. Ya. Nontonnya masih duduk zaman-zaman itu. Masih. Tapi sold out, bener-bener sold out. Padahal itu pindah hari. Harusnya Sabtu, cuman karena di Senayan lagi ada acara. Tadinya bilang nggak ada, terus tiba-tiba ada acara, kita dipindahin ke Minggu. Gue kira sepi, nggak taunya tetap ramai. Dan di situ gue music directornya gitu, yang jadi music directornya itu mungkin karena ada faktor udah lama nggak manggung juga kali ya. Jadi lebih berapi-api, terus plus penontonnya juga kesenengan. Kita udah selesai setlist tuh, mereka masih minta-minta lagu. Akhirnya kita mainin lagu yang nggak dibawain pada saat itu. Ya, di luar sebelumnya di luar setlist kita bawain, dan karena kita udah lama nggak bawain, lupa juga anjir. Bawainnya udah ngasal aja, yang penting ada di situ. Sampai si Boim sampai udah sampai track dari FOH. Karena udah habis kan waktu sewa. udah. Nambah. Nah, itu di gua lebih berkesan daripada GBK kalau gua pribadi. Heartfelt mungkin ya. Mungkin. Ya. Karena ada yang kita tahan kan selama hampir 3 tahun, 2 tahun lah. 2 tahun. GBK-nya sendiri ketahan 3 tahun kan. Nah di GBK tuh sebenarnya lucu. Sebetulnya gue nggak ada tadinya. Hah? Kan awalnya yang 2020 tadinya. Itu Marco doang. Oke. Cuman memang dalam aransemen musiknya kan kadang-kadang Marco ngajak gue, ngajak Jesse, ngajak apa gitu. Gue nggak ada sebetulnya. Tiba-tiba setelah si tenis indoor itu, Comeback itu. beberapa hari setelahnya Boim telepon gue ngajak ketemuan buat ngomongin GBK. Udah. Temu di situ ada Marco juga, ngobrol-ngobrol, tukar pikiran, akhirnya udah jalan gitu. GBK. Pemain bass favorit lo siapa nih? Sekarang ya. All time lah. Kalau all time Paul McCartney. Oke. Ajaib ya? Standar. Ya kalau sebenarnya nggak standar men. Kalau lu nanya ke pemain bass kan pasti dia paling nggak jawabnya Jaco Pastorius, Victor Wooten, Marcus Miller, Billy Sheehan. Tapi Paul McCartney kan ya musisi favorit mungkin, tapi basis favorit kayaknya jarang deh yang bilang. Vega doang kali. Vega. Ya Paul McCartney kalau yang all time. Cuman yang bikin gue jadi pindah haluan cara gue main, Justin Meldal Johnson. Oh. Karena gue ngikutin dia dari back. Oh terus sama back ya? Lama banget. Itu cinta matinya dia awal gedenya dari situ. Di situ sempat Nine Inch Nails juga. Gue tau ini Nine Inch Nails kan. Terakhir MD-nya Saint Vincent.
turnya mereka Saint Vincent yang terakhir dia basis sekaligus MD. Dia yang bikin gue, oh main bass bisa keren nanti. Sorry nih, tapi kalau lo ngeliat gini kan coba ya. Iya. Jadi bisa keren nih ngiringin orang lagi. Dia bukan part of band itu kan, dia pengiring gitu. Bisa keren ya. Terus bunyinya bisa macam-macam juga. Dia pedal boardnya kan juga gila-gila juga tuh. Seru banget sih. Situ gue mulai di sisi lain juga gue ngelihatnya, gue mau ngapain lagi anjir, semua orang begini nih mainnya gitu. Terus akhirnya gue pindah ngelihat si Justin itu, udah Justin sama yang sekarang ya Michael Schumann, Itu siapa ya? Kotsa, Mike Schumann. Fuck iya anjing. Tapi gue suka pemain bass yang tadinya bukan pemain bass sih, kayak Gerald juga salah satu contohnya. Karena pemilihan nadanya lain kan, Iya, Paul bener, McCartney, Iya setuju. Mike Schumann, Iya. kayak Gerald kalau di sini. Pemilihan nadanya, ya gue akhirnya karena gue punya keterbatasan, menurut gue pick tuh jadi bikin main gue terbatas kan. Approach gue juga jadi beda jadinya. Ya itu yang gue pelajarin dari pemain-pemain itu. Iya. Kalau lo ngelihat basis di Indonesia khususnya, siapa yang paling menarik perhatian lo? Bisa orang lama, anak baru, Siapa ya? Chrisye. Krisya. Karena gue cinta banget album-album Chrisye yang lama kan dia yang main bass. Chrisye sih. Dan secara nggak sadar, ya itu bunyi gue sekarang. Bunyi dia gitu banget. Lo dengerin album Puspa Indah deh. Ya udah itu. Udah. Album Puspa Indah tuh bisa dibilang album Indonesia yang jadi kiblat gua banget lah. Karena secara menurut gue itu album synth pop. Sorry, gue nggak inget nih. Si Puspa Indah tuh hit single apa ya di situ? Puspa Indah Taman Hati. Terus ada Itu album. Marlina album. Oke. Banyak di digital udah ada kok. Jadi album itu tuh benar-benar Om Joki bikinnya semua synthesizer. Tapi bunyinya lu kayak orkes aja, tapi synthesizer semua. Ya kecuali drum, gitar sama bass ya. Tapi unsur-unsur orkestrasi, fillernya tuh semua dari synthesizer udah. 79 loh itu. Anjing, album itu 79. melampaui masanya ya dia. Iya makanya itu secara synthesizer yang gue sangat sukai itu jadi kiblat gue. Dan ternyata secara sound bass itu gue ke situ juga ternyata. Gitu. Itu Om Chris yang main itu. Oke. Nah, ini menarik nih. Lo basically lo punya apa ya? Punya identitas sebagai pemain bass nih. Apa yang bikin lo akhirnya membeli benda-benda yang kayak dibeli Dedi? Ya modular lah, synthesizer lah, apa. Kayak modular gue nggak sih. Takut gitu, takut. Belum berarti. Belum. Nah, maksud gue apa yang buat ya menurut lo itu lebih spesial daripada, nggak daripada sih, apa yang buat itu spesial? Pertama gue bosen sama orkes pada akhirnya. Karena dulu gue orkes banget orangnya. Ya karena gue main sama Mas Andi juga kali ya. Plus sebelum-sebelumnya gue sangat suka sama Om Erwin. Gue denger Chrisye yang zamannya dia. Terus album Salut Tukus Plus tuh the best banget sih menurut gue. Nah, gue orkesan banget. Produksian gue tahun 2008, 9, 10 yang budgetnya ada pasti ada orkesnya. Oke. Ada stringsnya lah paling tidak. Lama-lama gue bosen juga ya, apa-apa harus di orkes ini, kayaknya nggak perlu deh. Ya udah tapi gue punya synth itu udah dari tahun 2008 2009 lah. Synth pertama gue itu Desmith Tetra itu tahun segituan. Pokoknya Desmith Tetra baru keluar gue beli dan mulai mencoba menerapkan pakai itu di produksian. Ya udah gue coba-coba aja. Nah dari situ ketagihan. Dan secara gue nggak sadar lagu-lagu yang gue suka zaman dulu, ya contohnya album Puspa Indah itu isinya begituan semua. Nine Inch Nails juga isinya begituan semua. Peter Gabriel isinya gituan semua gitu. Oh ya udah berarti ada cara lain ya selain orkestra gitu. Ya synthesizer akhirnya gue. Sampai sekarang. Dan harus kepake. Karena udah beli. Mahal loh. Susah lagi belinya, susah nyarinya, susah. Masa nggak lo pakai? Tapi gue pakai jadinya. Oke. Lo dari kacamata seorang produser nih. Album yang Indonesia. Album yang menurut lo secara produksi kayak anjing, gue pengen banget lagi gue yang bikin ini. Ideologi sikap otak. Gimana dong?
Gimana coba? Iya 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 nggak? iya 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 iya. Tapi ya itu satu lagi Puspa Indah. Tapi Puspa Indah kan secara sound mungkin di tahun 79 Ya, di luar tuh bunyinya sebenarnya udah nggak kayak gitu. Cuman di Indonesia kalau lo tahu ada rekaman tahun 79 kayak gitu bunyinya tuh itu ya gila dia. banget. Ini lagi sikap otak. Ya, dia lagi sikap otak. Kenapa? Iya dari semua unsurnya itu nggak ada cacatnya nggak sih? Dari songwriting, sound, pemilihan instrumen, hasil akhir mixing, mastering itu gila banget sih. Tapi menarik lo bilang album itu nggak ada cacatnya sih, karena buat gue justru album itu cacat sih, Oh gitu. menurut Karena gue. Karena mereka mainnya sloppy banget. Tapi, Benar. tapi ini, nih, buat gue perfectionnya ada di imperfectionnya. itu dia, makanya gue nggak menganggap itu Betul. cacat. Makanya ini menarik nih Mas. Jadi kayak gue denger album itu banyak banget gitar-gitar yang sloppy, Beat apalagi. woi, kan itu tempo segala macam kan. Maksud gue dalam konteksnya teknis banyak tuh yang kayak mungkin kalau itu terjadi di 2023 udah diedit semua tuh kayak dador. Cuman gue ngerasa album itu punk banget sih somehow. Dari segi lirik juga kan. Maksud gue itu kan tentang anti pemerintahannya lumayan kritik pemerintahan lumayan tajam di situ. Terus yang muda mabok yang tua korup tuh anjing sih kayak. Tapi gue rasa karena dia emang pengennya begitu juga. Betul. Kayak ada lagu yang loops doang tuh, loopsnya aja motongnya Nggak pas nggak kan? pasnya, Iya. terus di loop terus, kan jadi sebel ya. Tapi di album itu lahir sudah tuh. Gue bidadari sih, bidadari kalau gue. Iya. Itu gue waktu bikin lagu Bara yang merayakan Fana. Di first awal itu gue bilang ini amat band banget lagi nih, gimana ya pakai gitar akustik terus gue nyanyi juga begitu gitu. Terus kayak udah gak apa cuek aja, tapi itu exactly Bidadari Kesunyian sih, gue ngambil dari situ sih. Na 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 jreng, itu kan maksud gue banyak banget mayor 7 chorus distortion akustik yang dicampur ya emang salah satunya dari si lagu itu sih. Bagus Sedap ya. Sedap. Kalau lo perhatiin gitar ini yang akustiknya di sini doang. Iya. Enak banget. Terus juga itu kan ada kretek-kretek kan. Iya. Blok. Ada bunyi itu sama mungkin kayaknya ada pakai gelang kali ya tag-nya. Kayak bunyi gitu gini, bunyi gini. Ada gini. Iya. Dan cuek aja menurut, wah keren. Makanya menurut gue itu perfect karena dia pasti maunya begitu. Iya. Dan drummernya Dimo itu ngaruh banget sih. Tapi perlu dikonfirmasi sih. Iya. Kaitannya sih ada Aksan juga. Oh. Di lagu yang sudah tuh katanya Aksan. Oh ya. Menarik. Katanya. Ini caranya orang belakang. Asik. Nanti kita bisa tanya. Fact. Secara produksian ya, maksud gue, lo tipe orang yang bakal ngedit gila-gila? Enggak sih. Gua enggak untungnya. Makanya itu album kayak Puspa Indah pun begitu juga. Apalagi tahun segitu ya. Iya. 79 klik track juga nggak jelas kayak gimana, udah lumayan aja cuek. Menurut gue ya itu yang enak, cuman kan sekarang problemnya yang bos-bosnya kan kadang-kadang. Iya. Ini masa nggak rapi sih nih, aduh. Chris Martin aja fals di album ya kan. Emang iya? Iya maksudnya ya kayak Bukan yang kurang berapa dikit gitu loh. doang. Iya, Iya, tapi didiemin sama dia nggak diketengahin gini loh. Iya. Tom York segala mana ada sih edit vokal. Tom York lagi sih. Trend gitu. Cuekin aja fals ya manusiawi kan. Nggak yang jelek, falsnya bukan yang jelek. Setuju sih gue. Kayak gue ngeliat, gue dengar salah satu lagu Krisya juga tuh yang Sendiri. Itu menurut gue, ini rekamannya gimana ya? Karena itu free tempo semua. Iya. Dan gue baru tahu itu yang main di MS baru tahun lalu. Gara-gara gue ngobrol sama Tristan, gue lagi di Taiwan, terus kayak kita ngobrol-ngobrol. Ya gue pengen, Tris, lagu baru lu coba kayak Sendirinya Krisya aja kan. Tristan dengan kayak pulsa, gue main sampai gar-gar gitu kayak. Dia banget. Gue main kayak bokap sih susah juga ya mas. Hah? Maksudnya gimana? Itu main bokap gue. Apa dia? Iya. Anjing.
Itu gila sih. Dan apa ya gue maksudnya ini sering banget apa ya gue obrolin ke teman-teman musisi juga. Ada bedanya imperfection dengan incapability. Betul. Yang kita bahas ini kan imperfection. Beda kalau lu main salah Iya, sama lu main gak sempurna. Iya, bego-bego aja gitu kan ya istilahnya. Bego belajar aja. Bego latihan lagi bro gitu. Iya. Dan sejauh ini lu juga melakukan banyak session rekaman gitu ya. Ada nggak momen-momen rekaman yang masih lo ingat sampai sekarang bahwa anjing ini bagus banget lagi session ini berkesan lah buat lo gitu? Rekaman ya. Yes. Rekaman gue paling berkesan tuh Dewi Lestari album Recto Verso. Oh, Itu rekaman pertama gue sama Magenta Orchestra. oke. Rekamannya di Aquarius Live. Idih. Pemainnya Magenta waktu itu lah, drumnya masih Sandi Winarta, Oh, Om Kemput, Daniel Sigarlaki. Tapi ini kita ada tuh di Nikita Dompas. di beberapa lagu karena itu produsernya tuh dua, Mas Andi sama music produsernya. Mas Andi sama Ricky Leonardi Indis. Oh ya? Oke. Produsernya dibagi dua gitu. Jadi ada lagunya Indis yang dia mau nih kita yang main. Jadi playernya itulah. Terus kan itu full orkes. Sebenarnya kiblatnya album itu tuh ke Johnny Mitchell yang Both Sides Now yang orkes itu. Ya itu paling berkesan karena itu kita rekaman cuma sehari. Itu udah jadi semua backing track. Si orkesnya ini H-1-nya justru orkes duluan tuh. Oh, Pakai music guide yang udah ada dari Mas Andi sama Ricky. oke. Gue datang juga tuh pas rekaman orkes itu lucu. Gue ngeliatin aja karena gue belum pernah kan, itu benar-benar pertama kali gue rekaman yang menurut gue ya ini gila juga ya gue dapet kerjaan ini, alhamdulillah banget gitu. Makanya gue datang di H-1 gue pengen lihat rekaman orkesnya di Aquarius yang segede gitu kan. Udah, gue inget banget itu waktunya tuh masih nyisa. Jadi orkes sudah selesai, masih sisa segini nih. Kita buat lagi yuk, Mas Andi bikin overture. Wah anjing. Sisa berapa jam lo gitu? Sisa bentar doang, paling selesai jam 9 atau jam 8 lah, malam. Kan kalau sessionnya berarti selesai jam 11 ya, sisa segitu. Mas Andi akhirnya nulis rekaman lagi satu. Jadi ada tambahan tuh dibuat lagu pertama di album. Gue ngeliat gila, bisa begini ya. Tapi sesi rekaman rhythm sectionnya pun itu seru banget sih. Kenapa? Ya, gue main elektrik dan upright kan. Oh oke. Terus lagu-lagunya juga enak. Jadi gue baru ngerasain aja gitu, ngerasain studio, rekaman di studio yang benar, dengan pemain yang benar dan aransemen yang benar gitu. Itu 2007, 2008 lah. Itu paling berkesan buat gue, dan salah satu bunyinya juga hasil akhirnya juga menurut gue itu bagus banget sih. Malaikat juga tahu itu loh singlenya itu. Iya itu gila sih. Berarti lo main bass di situ tuh? Keren. Lagu favorit gue tuh satunya. Itu best. Dari 22 tahun lo main bass. Lo ngerasa momen terbaik lo sebagai bassis di umur berapa? Keren. Di 2011 kesini lah, justru. Ya setelah gue ganti itu menurut gue malah ya udah gue udah nemuin jalur gue. Ya udah sampai sekarang gue begini gitu. Karena gue ngerasanya ya, jadi yang tadi gue bilang, jadinya orang nyari gue sekarang udah bisa spesifik. Gue mau bunyi kayak gini ya, siapa lagi kalau bukan Hanif yang main gitu. Ya walaupun sekarang ternyata ada banyak juga yang kayak gitu. Nah itu problem di gue juga tuh, karena gue tuh pengen kadang-kadang kayak Om Erwin kan main bass juga ya, yang gue tahu. Tapi dia kalau lagi bikin konser atau apa tuh dia bisa di tengah, di depan. Ada. Kalau gue nggak bisa, karena aransemen yang gue bikin gue tahu sound bassnya harusnya gimana. Kalau orang yang lain yang main nggak akan kayak gitu ngerti nggak lo? Jadi ya nggak bisa, gue pasti main kalau gue yang aransemen gitu. Kalau nggak gemes. Hans Zimmer masih main bass sih. Iya, Trevor Horn juga sama. Nip, Apa nih? ini ada surat dari tamu gue yang sebelumnya. Silakan dibaca.
Oh, Kosong bro. tenang. Ada satu lagi. Oh, kalau diputar gini ada tulisannya. Silakan dibaca dari siapa dan pertanyaannya apa. Dari Enrico O. Ya, kenapa manusia nggak bisa terbang tapi kura-kura punya rumah? Dan lo mau ditanya-tanya sama Iga hari ini. Kenapa manusia nggak bisa terbang tapi kura-kura punya rumah? Dan lo mau ditanya-tanya sama Iga hari ini. Gak jelas. Iya, karena bumi berputar bro. Itu Jawab. jawabannya. Jawab kamera. Karena bumi berputar, kok. Coba kalau diem. Lo Ini apa? tulis pertanyaan untuk tamu gue selanjutnya. Apapun pertanyaannya. Nggak boleh kayak gitu kali ya. Apa? Bebas banget. Bebas banget. Cuman cukup satu orang aja sih nanya kayak gini. Nah, apa ya? Bebas. Take your time.